Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak di channel Dongeng Anak. Kali ini kakak akan bercerita tentang dua kota yang sangat berbeda. Dahulu kala ada seorang pemuda bernama Waren. Dia tinggal di sebuah kota bernama Kota Kayu. Kota ini dinamai demikian karena penduduknya menggunakan kayu untuk segala hal. Mereka tinggal di rumah kayu, tidur di tempat tidur kayu, makan menggunakan piring dari kayu dengan sendok dan garpu yang terbuat dari kayu pula. Waren sangat menyukai petualangan. Dia suka mengembara dan penuh rasa ingin tahu. Baju-baju kayunya tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Aduh, itu celana kayu ketiga yang kau rusakkan minggu ini, keluh ibunya. Suatu hari, Waren mengembara agak jauh dari rumah. Dia melihat seorang gadis yang teramat unik. Gadis itu sedang menari dengan lemah gemulai. Waren tidak tahu terbuat dari bahan apa pakaian gadis itu. Dia terpesona melihat gaun itu bergerak dan melambai bak air mengalir. Waren memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis itu. "Hai, namaku Waren. Siapa namamu?" katanya. Si gadis berhenti menari dan memandangi pemuda aneh itu. Seumur hidup, belum pernah dia melihat orang yang tampak begitu tegap dan kokoh. "Namaku Claudia," katanya. Mereka pun berbincang-bincang. Lalu Claudia mengundang Waren ke rumahnya. Di perjalanan, mereka melewati sebuah papan bertuliskan Kota Kain, dan Waren pun tiba di sebuah kota yang amat berbeda dengan kotanya sendiri. Dia berhenti dan menatap kota itu dengan takjub. Semuanya terlihat begitu ringan dan lembut. Claudia tak sabar ingin memperkenalkan teman barunya yang istimewa ini kepada orang tuanya. Tetapi kedua orang tuanya malah memasang wajah tidak suka. "Dia tidak diterima di sini," kata ayahnya. "Lihat, dia sangat berbeda dengan kita," kata ibunya. Waren dan Claudia amat sedih. Keesokan harinya, Waren mengundang Claudia ke rumahnya. Claudia kagum melihat semua benda yang terlihat kuat dan kokoh. Waren juga bersemangat memperkenalkan Claudia pada orang tuanya. Tetapi orang tuanya bahkan tidak mengizinkan Claudia masuk ke dalam rumah. "Dia bukan kaum kita," kata ibunya. Waren dan Claudia makin sedih. Ya, paling tidak mereka masih bisa bertemu untuk berbincang dan berbagi cerita. Waren tahu banyak cerita yang belum pernah didengar Claudia, dan Claudia tahu banyak lagu yang belum pernah didengar Waren. Tak lama kemudian mereka jatuh cinta. Sayangnya tidak ada satupun teman Waren yang mau berteman dengan Claudia. Begitu pula teman-teman Claudia. Mereka tidak mau berteman dengan Waren. Ketika keduanya memutuskan untuk menikah, orang tua mereka tidak setuju. "Dia terlalu berbeda," kata ibu Claudia. "Dia tidak akan bisa hidup di sini," kata ibu Waren. Akhirnya mereka diperbolehkan menikah dengan syarat mereka tidak boleh tinggal di Kota Kayu ataupun di Kota Kain. Maka Waren dan Claudia meninggalkan kota mereka. Dan selama bertahun-tahun tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka. Keduanya pun terlupakan. Suatu hari kabar buruk datang dari jauh. Air pasang yang amat tinggi akan datang, dan kota-kota yang terletak di dekat laut sudah terendam banjir. Penduduk Kota Kayu dan Kota Kain harus bersiap-siap mempertahankan kota mereka. Penduduk Kota Kayu membangun bendungan yang kuat untuk melindungi kota mereka dari air pasang yang akan datang. Penduduk Kota Kain juga membangun bendungan sendiri dari kain yang tahan air. Beberapa hari kemudian, air pasang benar-benar datang.
Untungnya kedua kota itu telah siap. Mereka yakin bendungan mereka cukup kuat untuk melindungi kota, dan itu memang benar pada mulanya. Beberapa hari kemudian, penduduk Kota Kayu mulai khawatir. Mereka melihat beberapa retakan di sana-sini. Mereka pun mengadakan rapat untuk merundingkan masalah ini. Pada saat yang sama, penduduk Kota Kain juga sedang berkumpul di balai kota. Mereka melihat bendungan mereka tidak akan bertahan lama. Setelah rapat tanpa henti selama beberapa hari dan menyaksikan bendungan mereka makin melemah, wali kota Kota Kain memutuskan untuk mengirim utusan ke Kota Kayu untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, utusan dari Kota Kayu juga dikirim ke Kota Kain untuk minta bantuan. Kedua rombongan itu bertemu di tengah jalan, dan mereka melihat sesuatu yang sangat menarik. Di depan mata mereka berdiri sebuah bendungan yang amat kokoh, sehingga pasti mampu melindungi kota dari air. Mereka memeriksa bendungan itu bersama-sama. Dibuat dengan kayu, seru utusan dari Kota Kayu. Dibuat dengan kain, seru utusan dari Kota Kain. Dibuat dengan dua-duanya, seru Waren dan Claudia yang baru keluar dari rumah mereka. Orang tua Waren yang merupakan anggota utusan Kota Kayu memandangi Waren. Orang tua Claudia yang merupakan anggota utusan Kota Kain memandang Claudia. Lalu mereka memandang anak-anak rupawan yang ikut keluar dari rumah, memakai baju yang lembut melambai dan memegang mainan kayu. Waren dan Claudia pun berpelukan dengan orang tua mereka. Pertemuan itu penuh dengan air mata kebahagiaan. Utusan dari kedua kota itu melihat-lihat rumah Waren dan Claudia. Rumah mereka jauh lebih nyaman daripada rumah di Kota Kayu dan Kota Kain. Rumah itu dibuat dari kayu yang kuat dan kokoh. Tempat tidurnya terbuat dari kasur kain yang empuk. Tetapi air pasang masih mengancam, maka tidak ada waktu yang boleh terbuang. Waren segera memimpin para pria dari kedua kota itu untuk membuat bendungan dari kayu dan kain bagi masing-masing kota. Mereka selesai membangun bendungan yang baru tepat sebelum air pasang menghancurkan bendungan yang lama. Kedua kota itu pun selamat. Sekarang, jika kalian mencari Kota Kayu dan Kota Kain, kalian tidak akan menemukannya. Yang akan kalian temukan adalah sebuah kota yang sangat indah bernama Kota Semua. Di sana, kalian bisa melihat benda-benda yang terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, kain, kaca, baja, dan banyak lagi. Kalau kalian pernah merasa diri kalian berbeda, yakinlah bahwa seberapapun berbedanya kalian akan selalu disambut dengan baik di Kota Semua. Oke, sekian dulu cerita dari kakak. Tunggu cerita selanjutnya ya. Terima kasih.